Halo netizen, ini adalah Kia Carens. Ya, di acara Gias 2022 ini, akhirnya PT Kereta Indoharta meluncurkan harga resmi dari Kia Carens dan spek resminya juga. Jadi, di acara Gaikindo Jakarta Auto Week di bulan Maret dulu kan sudah diperkenalkan yang rencananya bakal ada yang mesin bensin turbo dan diesel turbo. Cuma kenyataannya yang jadi dijual adalah yang mesin 1.4 turbo dan mesin 1500 cc naturally aspirated yang mirip seperti Kia Sonet. Jadi nggak jadi versi diesel ya untuk yang 15 ini, dan yang 15 ini diletakkan di lebih rendah ya dibandingin yang versi turbo, dan untuk harganya juga udah keluar mulai dari 389 juta rupiah on the road Jakarta. Dan untuk tampilan depannya ya untungnya nggak berubah dibandingin dari yang pertama kali diperkenalkan di JAW dulu ya. Jadi desainnya masih mirip seperti Kia kebanyakan yang ada aksen tiger nose gitu, berikut dengan lekukan yang ada di bagian atap sana. Untuk lampunya juga sama full LED untuk lampu senja dan lampu sen itu dia gantian dengan diarel juga, dan untuk lampu utamanya dia reflektor LED. Untuk di bagian sini juga ada 3 cluster untuk lampu kabutnya, dan ada sensor parkir 4 titik juga. Lanjut ke samping, di velgnya masih sama juga, two-tone 16 inci dengan ban berukuran, mana nih ukuran bannya, 205 65 R16. Rem depan belakang sudah disc brake dan sudah lengkap dengan ABS, CBD, brake assist, traction control, dan stability control. Dan khasnya zaman sekarang ya, ada semacam black cladding untuk di bagian sampingnya, ada spion dengan lampu sen LED-nya juga, serta di bagian atas itu ada aksen roof rail, dan ini patahan pilar A-nya itu juga lumayan kaku ya, mirip seperti Kia Seltos yang menjadi basisnya. Untuk handle-nya dia seperti ini, ada akses kill sentry juga, dan by the way untuk kuncinya tuh dia seperti ini ya. Jadi mirip seperti Seltos dan Sonet, dia ada tombol lock, unlock, remote engine start, dan boot opener buat bagasi. Untuk pintu belakangnya juga ini lumayan panjang, jadi untuk akses ke baris ketiga itu jadi lebih mudah. Serta di bagian bawahnya juga ada garis warna silver untuk biar rame aja sih ya. Lanjut ke belakang, masih nggak berubah juga, dan dia juga sudah dilengkapi oleh emblem Kia yang baru, ada emblem Carens, dan dia nggak ada emblem buat menunjukkan kalau dia yang tipe mana ya. Jadi untuk yang tipe MPI atau yang TGDI dia nggak ada pembeda dari luar. Ada deh untuk yang turbo dia ada emblemnya, cuma untuk yang NI ini dia nggak ada emblem apa-apa. Untuk lampunya juga sudah LED. Untuk lampu remnya ini flicker karena di kamera ya, dan sennya juga sudah LED. Di bagian bawah juga ada kayak list chrome gitu, dan ada kayak semacam aksen berbentuk diamond di tempat plat nomor di bagian sini, dan ada kamera mundur, lampu plat nomor masih bolam, dan dia juga ada rear fog lamp. Di bagian kaca belakang ada wiper, ada defogger belakang, ada high mount stop lamp dengan roof spoiler, dan di atasnya juga ada antena shark fin. Untuk bagasinya dia ada tombolnya di bagian sini, tombolnya elektrik tapi bukan yang buka elektrik gitu ya. Untuk bagasinya masih sama juga, lumayan lega untuk sebuah mobil 7-seater seperti ini, dan dia juga bisa dilipat rata lantai 50-50 flat fold sampai ke baris tengah sana. Di bagian sini juga ada subwoofer, ada seat belt untuk penumpang belakang, dan ada underfloor storage yang ada sekat 3 buah seperti ini ya. Kayak kebanyakan low MPV gitulah. Oke, sekarang kita lihat ke rong mesinnya dari Kia Carens MPI ini. Untuk mesinnya dia sama seperti Kia Sonet ya, 1500 cc, 4 silinder, naturally aspirated dengan kode SmartStream G1.5. Untuk tenaganya pun sama persis, 115 PS dengan torsi 144 Nm, disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT-nya Hyundai Kia yang disebut Intelligent Variable Transmission atau IVT. Untuk rong mesin juga lumayan rapi. Untuk sebuah mobil rakitan India ini rapi sih. Ya, tapi sisanya sama aja sih.
Oke, sekarang kita lihat ke interiornya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dari Kia Carens MPI ini. Nah, untuk interior sih hampir nggak ada yang berubah dari bentuk dashboard, bentuk setir, bentuk jok. Itu masih sama. Yang beda adalah di bagian jok baris keduanya yang dia tuh modelnya bench seat. Jadi bukan captain seat kayak yang versi turbo. Untuk pengaturan joknya juga sama, dia full manual dengan recline, head adjuster, dan bisa sliding juga. Sudah lengkap dengan airbag samping di tipe bawah ini ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya. Nah, untuk di bagian setir ini juga mirip seperti di Sonet dan Seltos, cuma di bagian bawahnya tuh emblemnya Carens, dan pengaturannya pun juga sama. Dia tilt dan teleskopik. Gak ada pedal shift kayak di Seltos, tapi di sini lengkap ya, ada audio steering switch, volume button, voice command, dan ada buat pengaturan MID serta cruise control. Di bagian belakang setir juga ada switch lampu lengkap, ada auto headlights, fog lamp depan dan belakang. Untuk di bagian wiper dia ada intermittent timer di sini dan ada pengaturan wiper belakang. Untuk instrument clusternya ini sambil kita coba kontak-on ya, di sebelah kanan engine start stop-nya. Nah, seperti ini. Kayak ada ambient light gitu di bagian sampingnya, dan ini mirip seperti instrument clusternya Stargazer tipe atas ya kalau dilihat-lihat. Dan di sebelah kirinya itu ada speedometer, dan di sebelah kanannya ada tachometer yang masih layar kalkulator gitu. Jadi kayak angka speedometer jadul, cuman di sini ada MID yang full color gitu loh di bagian tengahnya. Terus ada setting juga, ada driver assistance, warning volume. Terus ada tema clusternya, ada 3 ya, A, B, C, dan bisa nyambung ke mode berkendara juga. Wiperless display, IC road warning, welcome sound, lights illuminationnya bisa diterangin atau diredupin. One touch turn signalnya bisa diatur berapa kali kedip, brightness ambient light juga bisa diatur, dan warnanya pun juga bisa diatur. Terus ada buat auto door lock dan unlock, convenience, ada welcome mirror, wireless charger. Unit ini untuk satuan temperaturnya, konsumsi BBM dan tekanan ban, dan ada TPMS-nya juga. Jadi overall speedometernya cukup bagus. Lanjut ke sebelah kanan sini, ada panel yang black glossy, cuma ada kayak checkered patternnya gitu, dan di bagian atas itu kayak ada tempat naruh barang, cuma bukan cup holder ya. Ya gitulah. Di bagian bawahnya juga ada ventilasi AC yang ada penutupnya di sini, tinggal geser kanan aja. Ada ambient light di bagian sini, dan ada engine start button, ada stability control, dan ada tombol untuk mematikan auto stop start atau idling stop ya. Jadi ketika di kemacetan atau di lampu merah, mesinnya bisa mati untuk menghemat BBM. Di bagian sini juga ada pedalnya, masih model gantung, dan ada footrest di sebelah kiri. Ada kotak sikring, tuas membuka kap mesin. Untuk door trim ini atasnya plastik keras, cuma di bagian tengah sama di bagian armrest itu dia empuk, dan dia juga warnanya tuh two tone ya, hitam dan ivory atau putih gading ini. Handle pintu silver, dan di bagian sini juga ada switch buat melipat spion, central locking, auto up down power window, dan ada window lock juga. Audio untuk yang tipe MPI ini juga sudah menggunakan Bose Premium sound system, dan door pocketnya juga banyak sekatnya gitu ya buat beberapa botol, dan ada tempat buat nyimpen payung lipat tapi ya. Ada tweeter di bagian sini. Di bagian atas juga ada sun visor yang ini nggak ada cerminnya, cuma ada card holder doang. Spion tengah, manual dimming, tempat kacamata lengkap, dan ada buat lampu bacanya ya. Sama ada yang switch buat nyalain semua lampu, dan ada switch untuk membuka sunroofnya. Untuk sunroofnya sendiri ini plafonnya bisa dibuka tutup secara manual. Untuk head unitnya ini kita nyalain lagi ya. Dia tuh kayak kebanyakan Hyundai Kia lainnya yang interface itu sama, cuma ini posisinya agak tinggi ya, dan dia tuh agak ngetilt ke atas. Jadi kalau diperhatiin kayak gini tuh agak kurang begitu kelihatan, apalagi backlightnya kan juga hitam gini ya. Mungkin ada tema yang terang juga, dan dia juga sudah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Ada quiet mode, radio, phone, terus ada setupnya. Kurang lebih
sama aja sih, kebanyakan produk-produk Hyundai Kia lainnya gitu. Terus di bagian bawahnya juga ada tuning knob dan volume knob, sama ada beberapa shortcut button yang kapasitif. Ada ventilasi AC, tombol hazard, dan untuk pengaturan AC-nya dia single zone automatic climate control di sini untuk fan speed, temperatur, dan untuk ininya temperaturnya dia tuh paling panasnya di 28 derajat dan paling dinginnya itu di 16,5 derajat. Ada AC, defogger depan dan belakang, AC lengkap, ada sirkulasi udara off, dan ada auto climate juga. Jadi dia tuh touch button ya di bagian sini. Di bagian bawahnya ada 2 buah USB ya. Yang ini USB biasa, ini USB Type C, dan ada power outlet 12 volt. Di bagian sini juga ada switch untuk ventilated seat, jadi untuk pendinginan jok di baris depan ya. Ada hill descent control juga, dan ada switch untuk mode berkendara. Ada 3, ada eco, normal, dan sport. Di sebelah kirinya ada switch untuk sensor parkir. Di bagian sini juga ada wireless charger. Untuk transmisi seperti ini dia otomatis CVT dengan sport mode. Ada Tiptronicnya juga, ke depan naik gigi, ke belakang turun gigi. Dan di belakang sini juga ada switch untuk ngebuka atau menutup aliran AC yang bisa mendinginkan cup holder. Ada parking brake. Di sini armrestnya juga empuk dan ada tempat penyimpanan gitu di bagian atasnya. Bisa dicopot juga. Di bagian glove box belum soft opening. Di bagian sini juga ada holder khusus untuk parfum atau fragrance gitu. Dan ada cup holder di sebelah kiri. Sayangnya di sebelah kanan nggak ada ya. Di bagian bawah dashboard juga ada ambient light di bagian bawah sini. Dan buat kalian yang udah pernah ke Gias 2022, ini unit itu masuknya agak belakangan ya, sekitar tanggal 17 Agustus gitu. Dan buat kalian yang penasaran, ini for your information aja, cuma pengen pamer aja sih sebetulnya. Ini interiornya gue yang unboxing. Kalau nggak percaya, lihat video ini. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris kedua ya dari Kia Carens. Nah, untuk yang versi bench seat ini, dia jadi nyambung ya antara jok kiri dan kanannya. Dan ini coba gue tegakin dulu. Nah, seperti ini. Jadi dia tuh nyambung, nggak kepisah kayak yang tipe turbo karena dia kan captain seat. Dan di tengahnya ini juga ada pull tab gitu yang bisa diturunin. Ada armrest dengan 2 buah cup holder di dalamnya. Cuman ini cukup oke ya. Ada input ISOFIX juga untuk di kiri dan kanan, serta di sini ada seat belt buat penumpang tengah 2 titik ya. Dan untuk legroomnya juga ya kurang lebih sama lah dengan yang versi captain seat gitu ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan ya segini-segini aja. Serta yang kerennya sih di bagian sini tuh ada semacam tray table gitu, maksimal 3,5 kg. Ada slot buat naruh pulpen mungkin atau buat handphone, dan ada cup holder juga. Ada semacam net kecil, ada seat back pocket juga, dan ada gantungan juga di bagian sini. Dan mejanya tuh dia kanan kiri ya. Di bagian sini juga ada knob untuk pengaturan AC double blower di belakangnya. Di bagian bawah center console ada 2 buah USB Type C, ada tempat penyimpanan, dan di sini tuh ada semacam aliran AC gitu ya buat ngedinginin kaleng yang ini kelihatannya nggak muat kaleng, tapi sebetulnya bisa muat 2 kalau nggak salah. Jadi lega loh sebetulnya di bagian situ. Di bagian atas ada ventilasi yang buat AC penumpang belakangnya, bisa dibuka tutup seperti ini, dan ada lampu kabin LED, ada grab handle juga di bagian sini. Terus untuk di bagian door trim, ini dia sama seperti di depan, di atasnya tuh plastik, di tengahnya tuh soft touch, dan ada ambient light di bagian bawahnya. Handle pintu dan surroundnya itu dia silver seperti ini, dan ada audio dari Bose yang sampai baris belakang juga. Ada 2 buah cup holder, serta di bagian kaca belakang ini juga ada sunshade buat menghalau sinar matahari di kanan dan kiri ya. Oh ya, hampir lupa, seatbelt depan itu juga bisa diatur gini ya. Oke, sekarang kita turun aja dan kita pindah ke
jok baris ketiga. Nah, untuk ngelipatnya itu one touch tumble seperti ini. Jadi masih manual. Cuma kalau yang sebelah kiri tuh dia ada tombol buat ngelipat jok di bagian pundaknya secara elektrik. Nah, tombolnya tuh ada di bagian atas dari jok sebelah kiri ini aja ya. Tinggal tekan dan dia akan langsung ke lipat secara otomatis. Oke, kita coba jok baris ketiganya dulu ya. Untuk lipatannya ya agak berat ya karena emang joknya tebel. Dan ini kita bisa atur kerebahannya. Untuk kerebahan juga lumayan oke, jadi tergantung pengaturan dari jok baris keduanya ini bisa lega ataupun mau disempitin juga bisa. Dan untuk head, ini tinggi gua 170 cm, di sini tuh masih ada 4 jari setengah lah. Jadi headroom masih lega sekali. Di bagian atas ini juga ada ventilasi AC. Jadi dia sampai ke baris ketiga ya, ventilasi AC-nya rata gitu. Ada lampu kabin LED juga. Di sebelah kanan ada ventilasi AC lagi. Untuk kacanya juga lumayan besar, jadi nggak begitu sempit rasa. Di belakang sini ada cup holder dan ada USB Type-C charger ya, di kanan serta di kiri. Lengkap dengan seatbelt juga. Ada cup holder lagi di sebelah kiri. Ya, overall di kabin belakang sini ini lumayan lega sih. Oke, sekarang kita keluar dulu aja yuk dari jok baris ketiganya si Kia Carens ini. Jadi lumayan praktis ya. Sayangnya sih tombol buat ngelipet si joknya ini cuma ada di sebelah kiri aja ya. Karena ada di sebelah kanan kayaknya akan lebih oke lagi. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Kia Carens MPI ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.